Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ica Suciati dengan NIM 1902242 dari Pendidikan Kewarganegaraan 2019A, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di vlog kali ini Ica bakalan bincang-bincang nih terkait peningkatan kriminalitas sebagai akibat dari perubahan sosial ekonomi di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona itu berasal dari kota Wuhan, China. Namun, tidak lama kemudian virus ini menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Salah satunya adalah di negara kita sendiri. Iya, benar banget, di negara Indonesia. Nah, virus ini tentunya telah memberikan begitu banyak dampak negatif ya bagi kita semua. Salah satunya pada kesehatan nih, di mana seseorang yang terkena virus COVID-19 itu bisa mengakibatkan gangguan pernapasan, pneumonia akut, bahkan hingga kematian loh. Wah, ternyata serem juga ya. Tapi nih, nggak sampai di situ aja, virus corona ini juga bisa memberikan dampak lainnya. Seperti misalnya virus corona ini memberikan dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Loh, kok bisa sih, Cak? Ya bisa lah, coba kita lihat aja contohnya di negara kita sendiri nih. Sejak virus ini muncul di Indonesia untuk pertama kali, yaitu 2 Maret 2020 hingga sampai saat ini, Indonesia mengalami guncangan yang tentunya luar biasa sekali. Di mana hal ini disebabkan oleh matinya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pandemi ini juga membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Ya, ini diakibatkan tentunya oleh banyaknya perusahaan yang memutuskan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya sebagai dampak dari virus corona. Belum lagi kehidupan sosial yang terganggu nih. Sekolah aja sampai sekarang masih belum dibuka kan? Kepikir gak sih nasib para pedagang yang langganannya itu anak-anak sekolah? Pasti penghasilannya sekarang berkurang kan? Terus transportasi umum kayak angkot misalnya, pasti sekarang penumpangnya makin sedikit ya. Yang jauh-jauh deh, coba aja kita lihat di lingkungan sekitar kita. Pasti banyak kan orang yang suka ngomong bahwa penghasilannya itu berkurang pada saat pandemi. Nah, di rumah kita sendiri aja deh, misalnya ini Ica ya suka ngedenger pembicaraan tentang Bapak Ica yang sekarang itu penghasilannya lagi berkurang karena pandemi. Maaf nih, kok jadi curhat ya? Ya, pokoknya atau intinya virus ini itu berdampak ya pada ekonomi masyarakat. Banyak orang yang sekarang itu jadi pengangguran nih. Nah, bisa dilihat ini merupakan data jumlah pengangguran yang meningkat di Indonesia selama masa pandemi. Dilansir dari mediaindonesia.com, pandemi COVID-19 telah membuat pengangguran bertambah sebanyak 7,07% atau sekitar 2,67 juta orang. Belum lagi dampak sosial yang mana para pengangguran yang salah satunya itu disebabkan oleh PHK, tentunya memiliki keluarga kan yang harus mereka nafkahi dan juga dicukupi kebutuhannya gitu. Hal ini akhirnya menimbulkan seseorang itu bisa nekat nih melakukan tindakan kriminalitas. Halah, jangan ngadi-ngadi deh, Cak. Kan bisa tuh orang yang pengangguran nyari pekerjaan. Bener sih, tapi masalahnya bukan orang-orang ini gak mau berusaha gitu untuk nyari pekerjaan. Tapi zaman sekarang susah banget nyari pekerjaan, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini. Kenyataan di lapangan, lowongan pekerjaan itu tidak sebanding dengan banyaknya pengangguran di Indonesia. Sedangkan kebutuhan hidup itu terus berjalan bahkan bertambah. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang akhirnya gelap mata dan nekat melakukan tindak kejahatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum demi memenuhi kebutuhannya. Dilansir dari kompas.com, tindak kejahatan pada masa pandemi itu meningkat. Tercatat di tahun 2020 saja ada sebanyak 3.323 kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang meningkat sebesar 8% dari 2019. Nah, maka dari itu menurut Ica sih di sini fungsi hukum sebagai kontrol sosial masyarakat itu sangat dibutuhkan ya. Hukum di saat ini memiliki peran yang tentunya sangat penting untuk mengembalikan kondisi tertib sosial di masyarakat. Selain itu, menurut Ica, pemerintah juga harus turun tangan nih dalam mengatasi masalah kriminalitas sebagai akibat perubahan sosial ekonomi di masa pandemi.
Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya vlog kali ini. Terima kasih banyak atas waktu teman-teman yang telah bersedia berbincang-bincang bareng Ica. Sebelum menutup vlog ini, Ica mau berpesan dulu nih sama teman-teman bahwa sesulit apapun kehidupan kita di masa pandemi ini, tolong nih, tolong banget jangan sampai teman-teman sekalian berpikir untuk melakukan tindakan kriminalitas. Ingat akan hukuman yang akan kita dapatkan dari tindakan tersebut. Belum lagi hukuman nanti di akhirat loh. Jadi, jangan sampai ya teman-teman memikirkan untuk melakukan tindakan tersebut. Baiklah, akhirnya kita harus mengucapkan kata pisah nih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye!